Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Karta ya. Kali ini kita akan membahas topik mengenai apakah CV dan PT bisa punya aset tanah, bangunan ataupun kendaraan setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang hari ini lagi nonton ya, tak doain teman-teman semoga selalu sehat ya, selalu diberkatin, selalu banyak rezeki, selalu berbahagia, selalu apapun yang dilakukan sukses ya. Yang sepakat katakan amin di kolom komen ya guys ya. Oke, buat teman-teman hari ini saya ingin kasih teman-teman pemahaman ya, karena ini mungkin juga penting ya. Mengingat sekarang saya lihat banyak teman-teman yang sudah mulai melek dengan perpajakan. Saya happy sekali sekarang karena banyak komen di bawah itu yang mulai komen-komennya mulai tajam ya, komen-komennya mulai pertanyaan yang cukup mendetail. Tapi anyway saya cukup minta maaf buat teman-teman ya, karena memang tidak semua komen bisa saya balesin, karena satu kali video bisa yang komen bisa ratusan sampai ribuan orang guys, dan saya very sorry ya buat teman-teman yang memang kepingin mendapatkan komen ya, mendapatkan reply mungkin agak lebih cepat ya. Teman-teman bisa lihat boleh mungkin DM saya di Instagram ya, jadi mungkin akan lebih gampang. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar ya, anyway saya lagi siapin juga buat teman-teman materi ya soal mahir perpajakan untuk UMKM dalam 21 hari. Teman-teman juga boleh belajar ya, karena saya nggak bisa 100% ngomongin atau ngetik terus ya. Jadi saya coba buatkan satu paket yang memang memberikan Anda pemahaman lebih detail ya. Karena begitu saya bales, nanti ada lagi yang lain tanya hal yang sama guys ya. Nanti besok lagi tanya yang hal sama lagi. Jadi cukup capek juga balesinnya. Tapi bukan saya nggak mau bales ya guys, karena kadang-kadang memang waktu yang terbatas. So sorry banget ya buat teman-teman, supaya nggak sampai teman-teman merasa mungkin Pak Didi sombong atau Pak Didi apa nggak mau balas. Tapi ya mohon dimaklumi ya, karena memang nggak mudah juga untuk bisa membalas chatting dari ribuan orang ya. Oke guys ya, sekarang saya akan mau ngobrol soal CV dan PT. Ini salah satu topik yang sangat penting buat teman-teman yang sudah mulai berpikir untuk membuat CV dan PT ya. Karena dulu mungkin teman-teman masih menggunakan perorangan. Nah, seperti yang saya sering jelaskan di video saya yang lain, saya mesti encourage, saya dorong teman-teman untuk teman-teman bisa menaikkan tingkat dari yang pribadi ke CV atau PT ya. Karena salah satu alasannya kalau Anda sudah di pribadi, sudah melebihi omset 4,8 miliar, Anda akan terkena PPN di pribadi, dan itu tidak enak sekali. Ya, maka saya dorong teman-teman untuk buat CV atau PT, ya. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, ya, apakah CV atau PT itu bisa memiliki aset atau enggak? Nah, ini satu hal yang mungkin teman-teman juga perlu pahamin, ya. Nah, kalau dulu Anda punya pribadi, ya, Anda Pak, saya punya toko, Pak. Saya punya toko, misalnya saya punya toko, let's say toko apa ya yang gampangnya, toko online lah gitu ya. Atau toko bangunan lah, atau toko apa? Sembako gitu kali ya. Toko general supplies gitu ya. Nah, Anda punya toko, Anda punya usaha gitu ya. And then Anda waktu punya usaha, Anda bisa membeli toko sebelah ya. Misalnya Anda punya toko di sini nih, ya, toko di jalan A ya. Anda bisa beli toko di jalan B gitu ya, dengan nama Anda. Oke, itu kalau Anda sebagai perorangan, ya. Terus Anda lagi misalnya Anda sudah punya toko nih, gitu ya. Anda punya untung banyak gitu ya, punya omset bagus, untungnya bagus ya. Lalu berikutnya Anda bisa lagi beli mobil, ya, atau beli sepeda motor, dan itu pakai nama Anda. Oke? Nah, terus Anda punya uang lebih lagi, banyak uang lebih lagi ya. Anda bisa lakukan deposito ya. Anda bisa beli saham, Anda bisa beli reksadana dengan nama Anda. Oke? Nah, ini sekarang teman-teman yang kita perlu pelajarin ya. Ketika Anda sebagai pribadi, maka Anda mau beli aset itu tidak terbatas guys. Anda bisa beli aset atas nama Anda pribadi, itu sangat-sangat bisa ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misal Anda punya CV atau PT? Nah, ini satu hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda punya CV dan PT, asetnya ini bagaimana? Ya. Nah, for your info guys, untuk CV dan PT ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama CV, ya. Kalau Anda punya PT, oke, Anda dengan gampang Anda mau beli tanah, beli kendaraan, beli bangunan itu bisa pakai nama PT.
Tapi yang perlu teman-teman pahamin ya, ini saya kasih informasi kalau seandainya misal saja ada teman-teman notaris yang hari ini lagi nonton, teman-teman boleh klarifikasi ya, apakah pernyataan yang saya sampaikan di dalam video ini benar atau enggak ya. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya sampai hari ini ya, bahwa teman-teman kalau misalnya kita sebagai PT ya, maka Anda bisa membeli tanah atau bangunan ya. Jadi Anda misalnya beli kantor sebelah gitu ya, atau Anda misalnya beli rumah yang sebelah sana, Anda beli ruko yang sebelah situ misalnya ya. Anda bisa menggunakan nama PT Anda. Oke? Cuma ya, yang setahu saya bahwa ketika Anda membuat PT, membeli tanah atau bangunan menggunakan nama PT, ada namanya penurunan hak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tahu di pertanahan, itu ada namanya surat hak milik ya, SHM, atau hak guna bangunan atau HGB. Itu sertifikat dari kepemilikan tanah atau kepemilikan lahan ya. Nah, kalau Anda punya pribadi, Anda sebagai pribadi Anda beli rumah, Anda aslinya rumah itu sertifikatnya SHM, maka Anda bisa memiliki di pribadi Anda juga SHM. Nah, kabar buruknya kalau di CV, di PT ya, sorry bukan kabar buruk ya, kabar kurang sedap gitu kali ya, kabar kurang sedap gitu kali ya. Ketika Anda punya tanah dan bangunan yang dulunya SHM ya dari pemilik yang lama, and then dibeli kepada Anda ya, dibeli Anda di PT Anda, maka Anda tetap bisa menggunakan nama PT, tapi sertifikatnya akan turun ya menjadi namanya HGB. Oke, ini salah satu hal yang kurang menarik ya kalau misalnya Anda jual, karena mungkin sebagian orang nggak suka dengan namanya surat HGB karena mungkin akhirnya bisa menjadi harga jual tanah atau bangunannya lebih murah. Tapi minimal PT Anda bisa beli gitu ya. Nah, di PT pun Anda mau misalnya beli kendaraan juga bisa pakai nama PT ya. Anda misalnya mau deposito pakai nama PT juga bisa. Setahu saya Anda beli saham, setahu saya bisa gitu. Nanti mau tolong teman-teman juga koreksi ya kalau saya mungkin ada kesalahan ya. Juga mungkin hampir semua instrumen investasi Anda juga bisa menggunakan nama PT ya. Nah, yang masalah guys adalah ketika Anda menggunakan nama CV. Oke? Karena ini agak berbeda guys ya. Kalau di CV yang perlu Anda notice ya adalah apa? Ketika Anda mau membeli tanah dan bangunan atas nama CV itu tetap guys, nggak bisa ya. Jadi Anda nggak bisa membeli tanah dan bangunan atas nama CV. Ini kabar buruknya. Oke, terus bagaimana Pak kalau seandainya saya ingin membeli tanah dan bangunan atas nama CV tapi tidak bisa? Apa solusinya? Nah, itu kan harus teman-teman juga perhatikan ya. Bagaimana, apa yang harus teman-teman lakukan kalau seandainya Anda tidak bisa beli tanah dan bangunan atas nama CV? Ya, yang pertama guys, ada beberapa solusi. Saya mungkin nggak usah terlalu banyak ya biar teman-teman nggak bingung ya. Tapi saya tawarkan 2 solusi. Saya bukan tawarkan lah ya. Saya sampaikan gitu ya. Kalau tawarkan kayak saya ngapain gitu. Saya nggak tawarin apa-apa guys. Ya, saya cuma menyampaikan ada 2 solusi yang bisa Anda lakukan ya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan dengan cara apa? Anda bisa menarik dulu ya. Anda bisa menarik dulu, pertama narik privé ya. Kalau CV namanya privé ya, teman-teman yang sering dengerin video saya pasti tahu bahwa CV kalau narik kepada pribadi namanya privé ya, dan itu bebas pajak. Oke? Nah, Anda narik privé ya, Anda narik privé dulu dari CV, dari pribadi Anda yang sudah dapat privé tadi, Anda belikan bangunan untuk pribadi Anda ya. Jadi tinggal Anda belikan dengan nama pribadi Anda ya. Dan akhirnya ketika Anda melakukan seperti itu, yang enak adalah apa? Anda langsung memasukkan ke nama pribadi dan Anda nggak perlu bingung. Cuma masalahnya, ya, yang terjadi adalah ada namanya beban penyusutan yang nggak bisa Anda akuin di dalam CV Anda. Ya, dan itu sangat lumayan nilainya. Kalau misalnya kita ngomong tax planning, ya itu bagus sih, tapi secara ngomong pengurangan biaya mungkin kurang ya. Mungkin teman-teman kalau bingung tanya ya, karena ini secara tax planning mungkin teman-teman agak ngawang-ngawang gitu, agak apa sih maksudnya Pak Deddy, tapi boleh tanya ya. Ini intinya kalau misalnya Anda punya bangunan secara perusahaan, itu ada namanya beban penyusutan guys ya. Beban penyusutan ini di dalam laporan laba rugi Anda itu bisa mengurangi labanya, jadi pajaknya lebih kecil ya. Kalau pakai nama pribadi maka nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Nah, ini mungkin tapi bisa dilakukan, bisa, tapi nggak bisa Anda bebankan ya. Nah, yang kedua adalah pinjam nama. Oke, pinjam nama maksudnya gimana Pak? Secara aslinya itu adalah milik CV ya, tetapi secara dokumen itu milik pribadi.
Ya, alhasil adalah pribadi ini melakukan peminjaman. CV ini melakukan peminjaman nama pribadi untuk dibuatkan nama aset atau dibuatkan nama di dalam sertifikat aset. Ini di dalam sertifikat bangunan tadi, ya. Dan ini juga bisa diperlakukan sama di PT. Tapi teman-teman, saya ngomong sama teman-teman, ini kurang bagus untuk dilakukan, ya. Banyak teman-teman yang sekarang melakukan hal tersebut, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya boleh lihat, ya, banyak orang-orang yang punya PT, ya, orang-orang yang punya CV. Karena sudah tahu CV tidak bisa beli tanah bangunan, PT juga kalau beli tanah bangunan suratnya turun ya dari SHM turun ke HGB, maka yang dilakukan oleh pemilik PT atau CV tersebut biasanya pinjam nama pakai namanya direksinya, ya, namanya atau namanya sendiri untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut, lalu nanti di atas namakan pribadi tapi miliknya CV atau PT. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, ini mungkin masih bisa dilakukan secara bahasanya semi ilegal gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya secara kenotarisan memang bisa dilakukan gitu, karena notaris kan juga nggak ngerti Anda mengeluarkan uang dari mana, ya. Tapi ya mungkin kalau Anda membuat surat pernyataan, oke, saya punya ini punyanya PT, gitu, notaris juga bisa melegalkan, ya. Tapi teman-teman, secara perpajakannya ini yang akan menjadi salah satu tanda tanya, ya. Kenapa? Karena ketika Anda membayar pajak pembelian atas bangunan tadi, karena pembelian bangunan dan tanah tadi ya, ada pajak beli sama ada pajak jual, ya. Pajak belinya sebesar 5%, pajak jualnya sebesar 2,5%. Oke, jadi 5% pembeliannya, 2,5% itu untuk penjualannya. Nah, so guys, ketika Anda melakukan pembeliannya, sudah pasti pajaknya atas nama pribadi Anda. Dan ketika Anda menjualnya, misal saja rumah ini untung guys, yang muncul di dalam nama atau NPWP perpajakannya adalah nama pribadi Anda, ya. Yang perlu Anda waspadai, Anda ketahui ya, bahwa penjualan rumah ini kena PPh final guys. Jadi berapapun Anda jual, keuntungannya itu dapat PPh final murah sekali 2,5%. Oke? Yang masalah adalah nama Anda yang di dalam NPWP-nya. Oke? Dan ini yang mengakibatkan cacat hukum secara perpajakan. Jadi saran saya, lebih baik Anda sebisa mungkin menggunakan nama PT, atau Anda tarik dividennya baru Anda belikan pakai nama pribadi. Itu yang mungkin lebih legal dan lebih tidak membuat Anda pusing, ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas buat teman-teman ya. Ini sekali lagi teman-teman biar tambah update secara perpajakan, saya buatkan materinya sudah mulai agak lebih berat ya, bukan berat ya, lebih detail gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti apa yang harus Anda lakukan terhadap perpajakan teman-teman, terutama teman-teman yang sudah mulai buka PT atau CV, ya. Sekian buat video ini. Buat yang teman-teman pengen yang belum paham, mau bertanya silakan komen di bawah ya. Kalau pengen dapat respon cepat seperti biasa, teman-teman boleh DM saya di Instagram, follow dulu di Instagram, terus boleh DM ya. Sebutkan namanya, terus jelaskan masalahnya apa. Saya akan mencoba membalas, meskipun sorry teman-teman memang kadang-kadang agak lama, tapi saya akan semaksimal mungkin akan saya jawab ya. Terus yang terakhir, bagi yang happy dengan video ini silahkan di like dan di share ke teman-temannya supaya bisa membantu teman-teman Anda lebih melek secara perpajakan ya. Oke teman-teman, selalu sehat, happy dan selalu berbahagia, sukses terus.